nggak sih? Zona merah nggak Medan? Iya masih. Ya udah. Gimana nih Kak Rai? Ya, mangga kepada Bu Dona boleh memperkenalkan diri dulu boleh. Gitu. Oke, baik. Saya ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi saya belum lihat bapaknya. Ada bapaknya. Saya lupa. Kak Rai itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Dia menang banyak dia. Kita di sini cantik semua. Masya Allah. Sendirian. Iya kan? Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu yang ada di room ini, perkenalkan saya Dona Yuliasari. Tadi mungkin dijelaskan sama Kak Arai, kalau saya mengajar fisika di SMA. Selamat datang Ibu Kamila Harahap, teman saya, salah satu rekan juga. Nanti saya Masya Allah. perkenalkan. Jadi saya mengajar fisika di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Ibu, di Provinsi Jambi. Dan itu letaknya bukan di daerah perkotaan, 4 jam dari ibu kota kabupaten. Jadi dengan jalan yang sangat luar biasa ya, biasanya harus kalau jalannya mulus itu kita bisa sampai 3 jam. Tapi kalau misalnya jalannya sedang sangat bagus saat ini, seperti saat ini, itu bisa sampai 4 jam, 4 jam setengah. Jadi bisa ini ya, dibayangkan ya bagaimana lokasi tempat saya mengajar. Kemudian saya mengajar SMA di sana, fisika. Saya juga sama seperti Kak Arai dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini adalah alumni dari, belum alumni ya Kak Arai ya, karena kita masih akan melanjutkan. Masih proses. Ya, masih proses dari Wardah Inspiring Teacher 2020. Kami dipercaya sebagai salah satu peserta Wardah Inspiring Teacher 2020 dan masih akan mengikuti prosesnya. Alhamdulillah direkomendasikan, kebetulan tidak mendaftarkan diri. Ya Kak Rai, saya kemarin direkomendasikan. Kak Rai mendaftar sendiri kan? Saya juga direkomendasikan oleh teman saya yang sangat baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan saya juga seperti Bapak Ibu bisa lihat, ada salah satu peserta yang bernama Ibu Kamila Harahap dari Sumatera Utara juga ini. Tadi ada Ibu yang dari Medan juga, Ibu Kamila Harahap, dan saya merupakan duta rumah belajar dari provinsi masing-masing gitu. Kalau saya dari Provinsi Jambi, kalau Ibu Kamila Harahap itu dari Sumatera Utara. Ya, jadi kami berdua terpilih sebagai duta rumah belajar. Tidak berdua sih, dari masing-masing provinsi itu ada, karena tahun kemarin 2019 itu ada 40 orang yang terpilih dari sekitar berapa ya, hampir 28.000 guru di Indonesia gitu. Alhamdulillah. Berarti itu satu orang satu provinsi, Bu? Iya, satu orang satu provinsi untuk Jambi. Tapi ada beberapa provinsi yang satu provinsi itu 2 orang. Misalnya di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu 2 orang karena letak daerahnya itu lebih luas, kemudian kondisi geografisnya juga lebih banyak untuk dijangkau hanya 1 orang, jadi dipilih 2 orang. Gitu, Kak Rai. Dan itu per tahun? Per tahun. Tahun ini sedang berjalan untuk pemilihan dutanya. Kalau itu dari Kemendikbud ya? Ya betul, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita mengikuti diklat. Diklatnya ada 4 tahapan, tahap level 1, level 2, level 3, kemudian level 4 itu pengukuhan gitu. Keren, Bu Dona keren. Silakan beri aplaus dulu ya, boleh gitu ya. Terima kasih semuanya, ibu-ibu di sini keren, alhamdulillah luar biasa. Kenapa? Karena untuk meninggalkan rasa malas itu aja udah luar biasa ya untuk kita sharing-sharing di sini, apalagi udah malam, udah pukul 7.38. Saya sendiri ini karena baru selesai tadi pukul 6 untuk Pikon, jadi dari pukul 9 tadi saya kebetulan ikut Pikon sampai sore ini. Kalau kita tidak punya keinginan dan semangat untuk belajar, rasanya malah ingin tidur ya Bu Ibu ya, Bapak-bapak. Tapi karena kita harus punya semangat belajar, juga berbagi, jadi kita tuntaskan sharing kita malam ini. Gitu, Kak Rai. Terima kasih Bu Dona atas waktunya dan Bapak Ibu guru semuanya.
ngomong-ngomong nih Bu Dona, Hmm. Kita kan udah berapa lama ya? Udah 4 bulan gitu ya. Dan sekarang udah sampai ke tahun ajaran baru gitu ya. Apalagi kalau kita gitu ya sebagai orang dewasa bisa aja kan mencari alternatif untuk situasi pandemik ini gitu ya. Iya. Apalagi kalau guru katanya ketika work from home ini ya di rumah enak-enakan bisa rebahan gitu ya. Kok tugas guru jadi pindah ke orang tua gitu ya. Seperti Makan itu. gaji buta gitu ya. Kan gaji buta ya rame gitu ya. Kalau kalau kita digujingkan oleh orang luar gitu ya. Tapi sejatinya kita pun ya pengen sekolah gitu ya, pengen langsung ketemu anak-anak gitu ya. Tapi yang lebih prihatin mah ya anak-anak gitu ya, yang butuh teman sebaya, butuh main gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Bu Dona kemarin pengalamannya bagaimana Bu menghadapi pandemi ini? Oh, luar biasa sekali. Bapak Ibu mungkin ada juga yang selentingan masuk makan gaji buta. Itu kalau ada yang ngomong kayak gitu depan saya, pingin saya jitak-jitak kepalanya Bu Ibu Bapak-bapak. Karena saya yakin Bapak Ibu pun akhirnya setelah mengalami masa pandemi seperti ini pasti kerjaannya 2 kali lipat lebih berat. Saya yakin itu. Yang pertama harus mengajar, ya kan? Pelajaran tidak bisa ditinggalkan. Sementara prosesnya itu kita baru gitu kan mengalami hal ini nih, baru kita masih meraba-raba apa sih program yang cocok, model yang cocok yang harus kita terapkan. Itu yang pertama. Itu bukannya bikin santai, itu sangat membuat pusing sekali. Dan yang kedua, kita harus tetap memikirkan keluarga kita di rumah. Begitu. Itu anak-anak juga tetap harus kita pikirkan gimana sih. Nah, tuh betul katanya Ibu Sri, unlimited kalau WFH. Benar, Bu, 24 jam. Kemudian ada juga ternyata Kak Ara yang satu kabupaten sama saya, Ibu siapa ini namanya ini? Ibu Ani Mulyani. Nah, Ibu Ani Mulyani rupanya satu kabupaten sama saya. Ibu Dona Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya ampun. Halo Ibu Ani, saya sapa sebentar Kak Rai, boleh ya? Boleh di-unmute Bu, mic-nya. Mana? Nggak ada juga suaranya, saya nggak kedengaran. Kak Rai kedengaran suaranya, Ibu Ani Mulyani? Kurang besar sepertinya speakernya, Bu. Join audionya atau gimana ya? Ibu Ani mengajar di mana, Ibu? Oh, nggak kedengaran memang speakernya, Bu. Boleh deh ditulis di kolom chat, Ibu Ani mengajar di mana di Tanjung Jabung Timur. Kita ini, Bu, ternyata tetanggaan. Siapa tahu kita bisa kopi darat untuk membahas apa sharing-sharing dan diskusi tentang pembelajaran yang menyenangkan di masa normal baru ini. Bu Ani mungkin bisa ditambah volumenya. Ya, masih jelas. Oh iya, jelas ya. Bu. Lanjut Bu Ani. Di mana Bu mengajar Bu? SMK 4 Tanjab Timur. SMK 4 Tanjab Timur itu berarti di Simpang Tuan. Ibu Ani peserta pembatik ya? Iya. Ibu. Oh, saya bukan artis Bu, nggak perlu difanskan. Oh, satu peserta pembatik. Jadi Ibu Ani ini berarti salah satu dari calon duta rumah belajar Kak Ara yang mengikuti seleksi 2020 ini. Wah, Masya Allah, keren banget. Tahap level 3 ya Bu ya? Level 3 ya. Semoga lancar. Berarti sampai level 4 ya? Level 4. Nanti level 4 kemudian dipilih sebagai duta rumah belajar. Semoga sukses Bu Ani, bisa ngikutin jejak Bu Dona. Terima kasih. Oke, jadi Kak Ara gimana nih Kak Ara? Langsung lanjut? Oke, langsung Bu Dona lanjut. Bagaimana inovasi guru gitu ya? Apakah tetap ngasih tugas aja gitu ya? Mungkin ada sih beberapa, tapi insya Allah enggak ya di grup ini gitu ya. Bagaimana sih inovasi guru gitu ya? Langsung aja kita masuk. Bagaimana inovasi guru menghadapi situasi new normal seperti ini? Mangga Bu Dona, silakan. Ya, terima kasih Kak Arai, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa
kita di sini diskusi. Jadi saya bukan seorang yang ahli, kita sama-sama belajar, sharing ya, dan mudah-mudahan bisa sampai akhir karena nanti di akhir ada apa Kak Arai? Ada sesuatu door prize. Jadi ikuti sampai akhir, akan ada door prize yang sangat menarik sekali. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat sampai akhir ya. Oke, saya izin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, materi kayak lagi ngajar, mohon maaf. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi bersama, kita di Zoom ini ya, kita punya etika yang mungkin nanti kita bisa terapi bersama-sama. Jadi yang pertama adalah mute yourself. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ngomong nanti ada waktunya. Kemudian on time, kita tadi alhamdulillah sudah on time ya Kak Ara ya. Kemudian mohon dihidupkan kameranya, jadi saya bisa melihat wajah cantik dan wajah ganteng Bapak Ibu ya. Jangan-jangan nanti ternyata tidur kalau kameranya nggak hidup kan gitu kan. Kemudian dipersiapkan nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada yang ingin disampaikan saat berdiskusi boleh. Kemudian tetap di tempat dengan respect ya, menghormati, saling menghormati kita sesama teman yang ada di room. Kemudian mudah-mudahan tidak berisik. Kemudian silahkan kalau ingin berbicara diangkat tangannya, dan kalau yang ini sih saya tidak terlalu ini ya, yang no eating ya silahkan boleh sambil makan atau sambil minum, mungkin kameranya dimatikan terlebih dahulu, nggak masalah ya. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, oke kita kenalan dulu nih. Saya ingin kita kenalan tadi gimana? Saya ingin kenalan dengan Bapak Ibu yang ada di sini, ya. Tapi dengan cara yang sedikit unik, ya. Kalau misalnya kenalan yang cara biasa, Assalamualaikum, perkenalkan saya Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi, gitu ya. Tapi enggak, saya pingin kita di sini itu berkenalan dengan cara yang unik. Caranya gimana? Bapak Ibu sekarang pikirkan satu buah kalimat atau satu buah kata boleh, satu buah julukan boleh, yang mendeskripsikan, yang menggambarkan dengan jelas ya Bapak Ibu itu, Bapak Ibu ya yang ada di sini itu contohnya saya kenalan yuk, saya adalah si keras kepala yang cengeng dari Nipa Panjang gitu ya. Boleh tuliskan di kolom chat, mohon tidak mencoret-coret ini. Sebentar saya tuliskan. Nah, boleh tuliskan di kolom chat kenalan kita ya dengan kata-kata yang unik seperti saya ini. Saya adalah si keras kepala yang cengeng dari Nipa Panjang. Boleh juga Ibu bikin di situ atau Bapak bikin di situ. Saya adalah guru paling cool, ya, gitu kan, guru paling cool di tempat Bapak Ibu. Boleh seperti itu. Kemudian kenapa saya bilang saya keras kepala dan cengeng gitu ya, itu ya memang seperti itulah yang terjadi. Jadi mohon dimaklumi. Sekarang boleh kita lihat, boleh sebentar saya stop share dulu, nanti kita lanjutkan sharingnya. Saya mau lihat, saya mau baca-baca di kolom chat, tadi udah kelihatan ya. Nah sekarang boleh dituliskan di kolom chat masing-masing dari Bapak Ibu itu, masing-masing dari Bapak Ibu terkenal dengan julukan apa, atau mendeskripsikan apa sih, siapa sih Bapak Ibu itu di tempatnya sekarang. Silakan dituliskan di kolom chat. Belum ada yang menuliskan, saya lihat di sini. Kalau Kak Arai terkenal sebagai apa, Kak? Ya. Kalau Kak Arai mendeskripsikan? Aku terkenal sebagai orang yang diskusi, yang menulis. Dong. Ini seru banget ini. Wow. Yuk kita sama-sama kenalkan, saya si murah senyum Endang. Oh, Ibu Endang Susilowati yang murah senyum. Oke, alhamdulillah. Jadi saya guru tapi sayang kameranya nggak ada. Jadi saya nggak bisa lihat senyum manis Ibu Endang Susilowati. Kemudian saya adalah si guru pembangkang yang kemayu. Aduh, ini siapa ini? Ibu Endang. Berarti ini dirindukan ini, Mas, Neng Vera. Kenapa?
Kenapa Neng Vera dirindukan? tapi Neng Neng Vera. Vera tapi dari Medan, Neng Vera. bukan Neng dari Vera, Sunda. guru pembangkang yang Kemayu. Ya ampun, gimana itu pembangkang tapi Kemayu ya? Kemudian saya adalah guru yang paling baper, cepat lapar, dan sukanya makan lemper. Siapakah Pak ini? Supriyadi. Pak Supri. Halo Pak, saya juga suka makan lemper, apalagi kalau isinya itu adalah abon. Aduh, enak banget itu. Kemudian saya adalah guru yang cerewet dan ceria. Alhamdulillah, Ibu Witriana. Ibu Witriana harus selalu ceria, Bu, walaupun tanggal 2. Tapi sekarang tanggal muda. Tengah muda baru. Iya. Kemudian, kenalkan saya guru yang sensitif dan disiplin. Wow, luar biasa. Siapa ini guru yang sensitif dan disiplin? Guru Eni. Bu Eni. Oke, mana Bu Eni-nya? Oke, Bu Eni guru yang sensitif. Oke, disiplin berarti sedikit-sedikit kalau ada siswanya yang ini gimana gitu ya, sensitif, saya jadi Langsung respon gitu ya. Iya, langsung. Kamu ngomongin saya gitu ya, Bu ya? Rame sekolahnya. Kemudian saya Eka, Ibu Eka si guru yang cerewet, disiplin dan care. Alhamdulillah, care sekali, luar biasa. Kemudian kenalan yuk, saya Guru Nani dari Sanggata, guru tegas, tepat waktu, dan humoris. Wah, ini paling Humoris dicari ini. Nanti di akhir boleh humoris komedi nanti nih. Oh, Karai, ada Ibu TikTok? Ya. Karena guru yang mau diajak TikTok. Ibu TikTok, karena guru yang mau diajak TikTok sama murid. Bu, tos, Bu, ya. Ada waktunya ya, Bu, ya, kita jaim, tapi ada juga waktunya kita bisa bergabung. Apalagi anak-anak SMA, Bu. Model-model anak siswa saya itu kalau kita tidak bisa menjadi sahabat mereka ya sudah ya wassalam. Tapi hati-hati dengan TikTok syndrome. TikTok syndrome gitu ya, karena tidak bisa berhenti. Iya, begitu benar. Ya. Ini ada nih Karai, kenalin paling saya guru paling tampan yang hidupnya insya Allah mapan. Yang mana ini Bapak Hari? Saya jadi ingin. Yang mana Pak Hari? Apakah Pak Hari hidupkan? Saya mau membuktikan ini, saya membuktikan apakah beneran tampan Pak Hari. Hai Pak Hari. Boleh di-mute Pak, di-unmute Pak Hari dari daerah mana? Ibu-ibu yang ada di sini, apakah benar Pak Hari adalah paling tampan? Apakah benar Pak Hari tampan? Boleh dikasih jempol kalau beneran tampan. Pak Hari, ngajar di mana Pak Hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin ya, tadi udah perkenalan ya. Yang paling tampan, yang insya Allah hidupnya akan mapan. Alhamdulillah. Saya ngajarnya di Madrasah Ibtidaiyah, salah satu madrasah swasta di Brastagi, daerah Sumatera Utara. Iya. Masih single Pak ya? Alhamdulillah saya sudah beristri. Oh, alhamdulillah. Nggak menambah, Pak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, terima kasih Pak Heri yang paling tampan. Sama-sama, Ibu. Udah punya anak? Saya mohon doanya. Sudah kurang lebih 3 tahun rumah tangga, belum dikaruniai keturunan. Tetap semangat dan tetap usaha, Pak. Iya, semoga dimudahkan Pak Hari. Ya, amin ya Allah, amin. Ya Allah. Oke, lanjut kita yuk. Si guru yang suka baper dan suka penasaran, Neng Fauzia dari Depok. Oke. Depok. Iya, Neng Fauzia, Ibu Neng. Ada Neng Vera, ada Neng Fauzia. Banyak ya, Kak Ara ya. Alhamdulillah, kalau misalnya suka penasaran, berarti suka mencoba hal-hal baru ya. Keren. Iya, ini keren banget. Kemudian saya adalah guru yang manja. Dan semangat. Saya adalah Adelinda Delviana Nasution dari Medan. Ibu Linda Delviana, Ibu manja sama siswanya ya, Bu ya. Gimana kalau siswanya anak SD ini? Ibu, mana Ibu Adek Linda? Boleh deh unmute ya. Anak bungsu ini. Tahu Kak Rai? Tetangga ya? Sepertinya ya Adelinda ya, soalnya kita sama. Oh, Ade Rinaldo, Ade Linda gitu ya? Iya, sama-sama Ade. Kak Ade jadinya. Ibu Ade mengajar di? Ngajar di SD Negeri 50 di Medan. SD Negeri 50. Iya, bener kan? Berarti SD kan? Jadi Ibu manja sama
siswa-siswanya Ibu? Gimana itu, Bu? Bermanja Ibu dia. capek, pijitin dong gitu. Gitu ya, Bu ya? Iya, bisa juga. Oke, begitu. Seru. Pasti langsung banyak itu, Bu, yang lari kan? Biasanya anak-anak SD gitu ya. Di sini, Bu, biar kami gitu ya. Iya, sama-sama lah, Bu. Sama-sama manja nih. Oh iya, terima kasih Ibu Ade. Semoga tetap manja dan tetap care dengan siswanya. Oke, kemudian ini saya adalah guru tepat waktu dan disiplin luar biasa. Semoga tetap dipertahankan ya. Kemudian kenalan yuk. Saya dikenal sebagai guru yang diam-diam baik, cuma senyum-senyum aja apapun pembahasannya, jadi senyum-senyum aja. Jadi gimana itu, Kak Arai, kalau menurut Kak Arai? Itu kalau senyum tuh ngerti atau nggak ngerti, terlalu ngerti atau nggak ngerti? Jauh dari Sulawesi Selatan. Halo, Ibu atau Bapak ya ini ya? Di saya nggak kelihatan Kak Arai. Ibu Anti. Ibu Anti Nur Salam. Halo Ibu Anti dari Pangkep. Halo. Jadi Halo. Ibu gimana Ibu kalau mengajar Ibu diam? Enggak. Itu biasa kalau di ruang guru itu orang di sana pakai bahasa Bugis. Sedangkan saya nggak tahu. Orang Makassar. Ibu Atri orang Makassar. Oh, beda ya, Bu ya? Oh, begitu. Beda ya, Bu. Jadi Ibu bukan asli sana ya? Bukan. Oh, begitu. Jadi memang nggak paham. Sama, Bu. Saya di lingkungan saya Nipa Panjang. Daerah Nipa Panjang itu juga daerah Bugis. Dan saya 10 tahun tinggal di sana. Yang saya ngerti cuma tabe. Nggak apa-apa, Bu. Menghindarikan ini ngerumpi ya, ngomongin orang. Jadi diam-diam aja. Alhamdulillah. Iya, diam-diam baik. Terima kasih, Bu Atri. Iya, sama-sama. Kita lanjut. Saya guru yang kalem tapi diam kepo. Nah, ini kepo ini nih luar biasa sekali, kepo dengan kehidupan siswa-siswanya Ibu Rina Fauzia. Kemudian saya guru pendiam tapi kalau sudah ngomong kadang nggak bisa berhenti. Dari Ibu Trishani. Kemudian kenalan yuk. Saya Mulia yang insya Allah sabar. Alhamdulillah namanya. Sabar. Yang sangat sabar. Kemudian mohon maaf izin panggilan alam. Oh ini saya pikir tadi ini panggilan alam. Kenalannya alam. Izin dulu, baby lagi ngompol. Aduh. Oke, dan saya juga dari Depok. Terakhir ini adalah Ibu Sri. Terima kasih Bapak Ibu. Kenalannya sekali. Saya akhirnya tahu kalau sebagian besar dari Bapak Ibu di sini mendeskripsikan masing-masing Bapak Ibu itu tuh dengan luar biasa. Jadi kita lanjut ke Arai, saya share screen lagi ya. Oke, Bu Dona lanjut. Nanti Kak Arai tetap standby sehingga nanti kalau misalnya ada yang nggak kelihatan atau gimana bisa disampaikan ya. Siap. Rumah belajar. Oke, Bapak Ibu, kita sampai sini tadi belum ya? Ini kita mulai untuk sharing diskusi kita agak serius sedikit aja ya, jangan banyak-banyak seriusnya, nanti pusing. Jadi saya kemarin dihubungin sama Kak Rai itu, sebenarnya saya duluan sih yang Kak Rai yuk kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran gitu. Alhamdulillah diberikan respon yang positif sehingga diberikan wadah untuk ini. Kita ingin ngobrol dan diskusi santai tentang inovasi pembelajaran pada tahun ajaran normal baru ya Bapak Ibu ya. New normal seperti yang sekarang ini sedang kita lakukan ya, walaupun masih banyak berjatuhan korban-korban dari COVID-19, tapi kita harus tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita hanya bisa lakukan di rumah ya, normal baru. Nah, gimana sih inovasi pembelajarannya pada tahun ajaran itu? Perkenalkan dari saya, kita sharing-sharing saja. Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Seperti tadi juga disebutkan sama Kak Rai, saya juga penerima beasiswa untuk guru di Universitas Indonesia ya tahun 2011. Itu kami dari Provinsi Jambi ada seleksi, kemudian ada sekitar 40 orang menerima beasiswa untuk kuliah S2 di Universitas Indonesia, begitu. Nanti kalau mau sharing tentang itu boleh juga. Oke.
Bapak Ibu, tujuan kita ya sharing-sharing malam ini adalah diskusi kita yang pertama lihat, yang kedua dengar, dan yang ketiga rasakan. Singkat, padat, dan rasa saya tidak terlalu berbelit-belit, walaupun kalau dalam kaidah penulisan tujuan dalam RPP, ya ini sangat salah sekali. Tapi karena kita sedang berdiskusi, jadi tujuan diskusi kita hari ini aja, lihat, dengar, rasakan, seru ya. Jadi kita sama-sama melihat pemaparan saya, kemudian kita sama-sama mendengarkan apa-apa saja nanti yang akan disampaikan oleh beberapa teman kita, ya, kemudian kita ikut merasakan dan ikut berempati dan ikut kok kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu ya, kenapa saya nggak bisa melakukan pembelajaran seperti itu, begitu ya Bapak Ibu, itu tujuan kita. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum menerima atau belum membaca, tapi pasti udah banyak yang sharing ya tentang buku saku yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, buku saku dalam masa pandemi. Itu tentang pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Nah, di dalamnya itu saya membaca ada penetapan zona ya. Penetapan zona, ada 4 zona, yaitu zona merah, ada zona kuning, ada zona orange, dan zona hijau. Nah, zona-zona ini menentukan bagaimana sih kita di normal baru ini harus belajar, harus mengikuti tahun ajaran baru, ya. Kita lihat untuk yang merah itu BDR, untuk yang orange itu BDR juga, yang kuning itu masih BDR, nanti boleh sharing kalau misalnya saya keliru ya, dan yang hijau itu boleh BDS. Nah, BDR itu nama saya singkat dari belajar dari rumah, dan BDS itu belajar dari sekolah. Bapak Ibu bagaimana sih belajar dari rumah? Kalau belajar dari rumah ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali pengalaman beberapa bulan ini ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan segala macam prosesnya, dengan segala macam keribetannya, dengan segala macam program yang dipilih sehingga bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik. Nah, di sini kita sharing saja ya, untuk BDR ini macam-macam sih sebenarnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau saya di sini akan menyampaikan sebuah portal pendidikan yang namanya Rumah Belajar, itu bisa diakses. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya itu melalui handphone ya. Kemudian juga Android, kemudian juga, nah ini gimana ini? Ini gambar yang ketiga yang saya sampaikan ini gimana kalau BDR, belajar dari rumah, tapi nggak ada jaringan yang seperti ini, ya, itu kelihatan, Kak kelihatan nggak ya gambar adik-adiknya seperti di atas bukit, tapi nggak ada jaringan, punya handphone tapi nggak ada jaringan, gitu kan, gimana sih? Gimana kami mau belajar begitu ya? Apakah yang boleh belajar itu hanya siswa-siswa yang punya handphone dan punya jaringan, gitu kan? Sementara belajar dari rumah harus tetap dilaksanakan. Nah, selanjutnya kalau portal Rumah Belajar tadi bisa juga diakses di komputer, dan yang terakhir kalau misalnya Bapak Ibu terkendala oleh jaringan, ya, ada daerah-daerah tertentu di daerah Bapak Ibu yang memang tidak tercover dengan jaringan internet, ya, otomatis memang Bapak Ibu harus melakukan belajar dari rumahnya visiting, ya, home visit seperti ini, seperti yang dilakukan oleh salah satu teman saya di daerah Papua, ya, yang melakukan belajar dari rumahnya dengan mendatangi siswanya satu persatu. Gitu ya, alhamdulillah memang tidak banyak siswanya sehingga waktu yang digunakan pun tidak terlalu menyita waktu ya, tapi itu tetap membutuhkan effort yang luar biasa sekali ya, usaha. Kalau kita pikirin siapa sih, saya juga walaupun nggak ngajar tetap digaji gitu kan, itu bukan saudara saya, bukan siapa-siapa saya. Kalau kita berpikir seperti itu kan malas sekali ya. Tapi karena memang kewajiban kita sangat mendarah daging ya, ada guru-guru yang luar biasa seperti ini, jadi mendatangi siswa untuk home visit begitu. Nah, ini adalah macam-macam cara belajar dari rumah yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, yang jelas kalau misalnya daerahnya lengkap dengan koneksi internet dan daerahnya memang
daerah perkotaan yang 90% mahasiswanya pasti punya Android dan handphone iPhone kah, apakah tablet kah, itu bisa menggunakan portal-portal pembelajaran yang banyak sekali ada di internet sekarang gitu ya. Nah, yang keempat untuk zona hijau. Zona hijau ini dibolehkan belajar dari sekolah ya dengan protokol kesehatan yang wajib diikuti. Ya, jadi saya tadi sambil ini tadi mau masuk, kebetulan di grup SMA saya, grup sekolah saya ada dikirimkan oleh kepala sekolah daftar isian. Jadi daftar isian ini wajib kita isi untuk melihat berapa sih kesiapan kita. Perlu diketahui Bapak Ibu, Jambi itu zonanya sebenarnya kalau daerah saya, kabupaten saya itu kebetulan zonanya zona kuning, masih zona kuning BDR ya, tapi diputuskan ataukah nanti, tapi belum ada edaran terbaru. Yang jelas kita masih 50-50 apakah kita lanjut BDR, apakah kita akan BDS. Nah, kalau BDS itu pasti banyak sekali protokol kesehatan yang wajib diikuti. Ya, mulai dari harus menyediakan tempat cuci tangan, ya, kemudian anak-anaknya itu tidak boleh rame dan harus pakai shift gitu kan, belajarnya harus pakai shift, kemudian juga harus tidak boleh bergerombol seperti gambar saya ini, selalu menggunakan masker, dan macam-macam protokol kesehatan yang wajib diikuti, itu harus kita pikirkan, apakah sekolah kita mampu atau tidak, gitu ya. Nah, itu kemudian untuk yang belajar dari sekolah ini, walaupun zonanya hijau, tapi kalau misalnya orang tuanya tidak bersedia, seperti yang ada saya baca, jadi garda terakhirnya itu adalah orang tua. Ya, dinas pendidikannya oke, silakan belajar di sekolah. Kemudian orang tua ini kalau dia merasa anak saya mungkin nggak akan bisa bertahan kalau rame-rame di sekolah tanpa ya menjaga protokol kesehatan, itu silakan lanjut belajar di rumah, gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu ini akan tetap memberikan pembelajaran untuk anak-anak yang seperti itu, dikembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Ya, idealnya pasti harus diberikan. Semuanya harus menerima pembelajaran walaupun belajar dari sekolah. Jadi ada sebagian anak-anak yang belajar dari sekolah dan ada satu anak belajar dari rumah, semuanya harus mengalami perlakuan yang sama. Gitu Bapak Ibu. Ya, dikembalikan kepada tanggung jawab moral kita masing-masing lagi. Oke, saya lanjut. Nah, ini dari sumbernya buku 1 pembelajaran masa pandemi ya. Oke, Kak Arai, kita sampai jam berapa ini, Kak Arai? Ya, Bu Dona. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9 kurang lebih. 9 kurang lebih. Oke, kita lanjut ke pergeseran pendidikan di era normal baru. Bapak Ibu, saya akan tampilkan di sini. Nah, ini aspek pendidikan sebelum COVID-19 dan pada new normal atau normal baru. Ada beberapa hal memang yang pasti mengalami perubahan. Ya, itu tidak mungkin kita bisa hindari dari aspek pendidikan ini yang terjadi sebelum COVID-19 dan yang terjadi pada era baru. Misalnya peran teknologi ya, sebelum COVID-19 itu menjadi penghambat. Kalau di normal baru itu menjadi faktor yang sangat mendukung ya. Teknologi itu harus berteman dengan kita. Memang sebelum COVID-19 juga peran teknologi itu tuh luar biasa. Tetapi tidak terlalu dijadikan teman dalam pembelajaran begitu ya. Sementara kalau sekarang ini kalau kita tidak bersahabat sangat erat sekali dengan teknologi ini, kita nggak akan bisa ikut program pembelajaran yang menyenangkan dan seru untuk anak-anak kita ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang baru mengenal yang namanya Google Classroom, ada yang baru mengenal Zoom meeting seperti ini, ada yang baru mengenal, terus terang saya juga baru, kalau Zoom meeting ini saya baru mengenalnya pada masa PJJ ini. Kebetulan di daerah saya sebagai fasilitator, ya leadernya untuk PJJ di kabupaten saya, pembelajaran jarak jauh di kabupaten saya, dan kami melakukan PJJ untuk siswa di kabupaten saya itu menggunakan Zoom meeting. Biasanya saya paham Webex waktu sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang ikut kegiatan virtual koordinator training ya, VCT, saya paham itu, tapi kalau saya pikir
virtual class itu hanya itu. Ternyata banyak sekali ya. Ada Microsoft Teams, ada Google Classroom, ada Zoom yang seperti ini. Kemudian ada juga yang dari Telkomsel, Cloudx itu ya. Macam-macam sekali. Dan itu merupakan teknologi. Kalau kita nggak mau bersahabat dengan teknologi ini, ya kita akan tergilas. Walaupun memang teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru, ya. Tapi kalau guru tidak bersahabat dengan teknologi, tersebut akan tergantikan. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ruang belajar. Nah, ruang belajar. Kalau sebelum COVID-19 itu biasanya belajar hanya di publik. Bisa anak-anak dibawa ke suatu tempat untuk wisata sambil belajar seperti itu. Kemudian ruang belajar juga hanya di kelas. Tapi sekarang di era baru, normal baru ini, ruang belajar itu bisa di mana saja, ya. Pribadi di rumah ketika masa pandemi, kemudian bisa menggunakan alat apa saja. Terus metode penyampaian materinya. Kalau dulu sebelum COVID-19 itu guru memberikan satu orang guru untuk seluruh kelas gitu kan ya. Jadi kalau sekarang ini rasanya bisa kita satu persatu, individu dan personal. Ya, lebih sangat membantu sekali sebenarnya untuk anak-anaknya. Selanjutnya untuk tanggung jawab pembelajaran. Nah, ini yang partisipasi ini orang tua ini nih luar biasa sekali. Awal-awal kemarin banyak meme-meme yang keluar kalau orang tua menjadi lebih emosi ketika memberikan pembelajaran sama anaknya ya. Jadi memang benar sekali kalau dulu tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab sekolah aja. Nah, pokoknya pembelajaran itu dominannya ke guru dan sekolah gitu ya. Kalau sekarang kita nggak bisa berjalan kalau tanpa partisipasi orang tua. Gimana bisa berjalan? Kalau anaknya sendiri setelah diberikan tugas, orang tuanya tidak mendampingi, sementara kita ada di rumah kita juga. Kan kita tidak bisa terus-terusan memantau. Sehingga tentu peran orang tuanya sangat besar, partisipasi orang tuanya sangat besar sekali ya. Kemudian, orientasi pengajaran dan evaluasi pembelajaran ini Bapak Ibu bisa lihat ya untuk ke konten. Dia memang seperti ini. Saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu, nanti kita bisa sharing ya. Nah, kalau di sekolah saya yang jelas untuk orientasi ke kompetensinya itu tidak terlalu, sekarang kita tidak terlalu seperti juga disampaikan oleh Mas Menteri ya, bahwa kita tidak mengejar ketuntasan kurikulum begitu kan ya. Jadi anak-anak yang sudah mau mengikuti pembelajaran ya di masa yang seperti ini saja itu sudah luar biasa sekali. Sehingga untuk evaluasinya pun, kami kemarin mengadakan evaluasi akhir tahunnya dengan online dan offline, daring dan luring, ya. Jadi, daringnya kita menggunakan sebuah aplikasi, dan luringnya kita menggunakan kertas biasa, di mana orang tua siswa mengambil di sekolah, kemudian nanti dikembalikan lagi beberapa jam setelahnya untuk setelah ujian, begitu. Jadi, lebih kepada berbasis proyek ya, kalau evaluasi ini tidak terlalu melihat kurikulum yang harus diselesaikan begitu ya. Kalau biasanya kita kalau sebelum COVID-19 kan aduh ini sudah mau akhir tahun tapi banyak sekali pembahasan yang belum selesai, ayo gitu kan, dipadat-padatin gitu, pokoknya yang penting harus selesai gitu. Kalau sekarang tidak, lebih manusiawi sih sebenarnya begitu ya. Jadi kita bisa lebih mematangkan pembelajarannya, prosesnya gitu. Proses pembelajaran itu sendiri yang lebih penting untuk kita ikuti begitu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu inovasi pembelajaran jarak jauh yang ini. Halo Kak Rai? Iya, Bu. Oke. Ini kenal ya Kak Rai ya? Ini saya, Bapak Ibu. Ini inovasi pembelajaran jarak jauh, karena kebetulan saya menggunakan rumah belajar. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita bisa tonton bersama-sama sedikit ya ke video saya. Wah, video keren ya dari Bu Dona. Kelihatan nggak Mas ya, Kak Rai? Belum, udah diklik? Udah diklik kok.
Belum Kelihatan muncul, nggak ya? belum Oh, belum nggak keluar. bisa berarti. Oh, nggak bisa. Nggak bisa langsung diklik di situ sepertinya ya. Ini karena Boleh di saya nanti udah. dikirimkan boleh. Mm-mm. Di sini belum muncul. Di sana udah muncul. Iya, di saya udah muncul. Oke, saya stop share dulu. Saya share screen. Ini dia. Sebentar. Oh, ini kelihatan? Oke, sudah. Boleh di-play nih. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Pagi ini saya ada pembelajaran jarak jauh bersama siswa-siswa saya. Selama masa pandemi COVID-19, kita dilarang untuk belajar dari sekolah, sehingga semua pembelajaran dilakukan di rumah. Yuk, ikuti vlog saya berikut ini. Sahabat rumah belajar, saya menggunakan model blended learning yang dibuat sesederhana mungkin sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan adalah menginformasikan jadwal pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan di grup kelas. Mereka mendapat informasi untuk mengikuti jadwal. Langkah berikutnya yang saya lakukan adalah saya mencari materi saya pada portal rumah belajar. Saya akan menjelaskan mengenai usaha dan energi materi di sumber belajar. Portal rumah belajar memberikan manfaat yang saya sebelum pandemi. Satunya adalah materi usaha dan energi. Materinya ada dengan sangat lengkap, bahkan ada latihan yang diambil pada portal rumah belajar juga bisa diambil oleh anak-anak ataupun siswa-siswa saya yang akan belajar rumah belajar. Pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan. Sahabat rumah belajar, ini adalah inti dari pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan, yaitu masuk ke dalam kelas untuk belajar dan berinteraksi bersama seluruh siswa-siswi saya. Pembelajarannya sangat menyenangkan, karena kita bersama-sama dengan siswa berdiskusi secara interaktif. Oven gitu kayak. Kalau gambar oven berarti bener dong, kalau listrik menjadi panas, betul. Mau es krim dia bilang aduh. Kamu nggak mau pulsa ya? Salam ya, kasih es krim aja. Nggak usah pulsa. Es krim ya, jadi semangat next dah. Makanan ya, sehingga ketika kita sudah makan es krim bisa naik. Cair energi karbohidrat. Oke, jadi Bapak Ibu itu adalah, saya balik ke share screen dulu. Udah kelihatan nggak share screen saya, Arai? Belum ya? Oke, sebentar. Share screen lagi. Oke, siap. Kelihatan ya? Lanjut, Bu Dana. Oke. Inovasi. Nah, Bapak Ibu, ya inovasi pembelajaran. Nah, yang tadi itu adalah Bapak Ibu kalau mau lihat boleh di sini, nanti PPT-nya bisa di-share ya Kak Ara ya. Oke, siap. Nah, ini inovasi pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan ya menggunakan WA group, WhatsApp group untuk memberikan informasi, kemudian nanti kita belajar di ruang yang namanya SAPA DRB. SAPA itu sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Itu menggunakan room Webex dan pesertanya tidak cuma siswa saya, tapi seluruh Indonesia yang bisa ikut di kelas tersebut gitu ya, dan pembelajarannya sangat menyenangkan sekali, kita interaktif berdiskusi. Nah, itu salah satu inovasi pembelajaran jarak jauh. Kalau misalnya ada internet ya, ada jaringan internet. Nah, gimana sih kalau misalnya ternyata daerah 3T, teman-teman guru yang ada di sana, ada beberapa kenalan saya ya yang luar biasa sekali mau berusaha untuk dari rumah ke rumah, kemudian mendatangi siswanya satu persatu agar mereka tetap mendapatkan pelajaran gitu ya. Saya ingin
buka dulu yang ini teman saya dari Papua, kita cek. Tapi seperti yang tadi, saya stop sharing dulu. Kemudian saya akan share screen YouTube-nya. Kelihatan nggak ya, Kak Arai? Kelihatan. Udah, Bu Dona. Dan siap menjadi garda terdepan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Terima kasih kepada Rumah Belajar telah memberikan fasilitas belajar dari rumah dalam kondisi apapun. Salam sehat, salam Rumah Belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu adalah teman saya yang mengalami kendala. Ya, mengalami kendalanya adalah tidak ada jaringan di daerahnya sehingga harus melakukan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi dengan cara ini mendatangi rumah-rumah siswanya begitu ya. Nanti bisa dilihat juga secara utuh videonya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada inovasi-inovasi hebat lain saya yakin yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di luar sana, mungkin juga yang ada di dalam room ini untuk selama pembelajaran di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Misalnya ya, ini adalah Ibu Titi Nur Istiqomah ya, saya mengenalnya ketika mengikuti Wardah Inspiring Teacher kemarin yang merupakan guru TikTok. Jadi ketika saya searching di Google, jadi guru TikTok, maka akan muncul ibu ini. Dan ini saya ambil dari sumbernya medcom.id. Ada juga banyak sekali warta yang lain ya, surat kabar yang lain, surat kabar online yang lain yang membicarakan, yang memberitakan beliau. Nah, ini luar biasa inovasinya. Jadi mengikuti perkembangan zaman sekali, mengikuti perkembangan anak-anaknya suka TikTok, berarti dia mengajar melalui TikTok gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita tidak terpikir sama sekali, tapi seperti itulah kehebatan guru-guru ini. Kemudian yang kedua, tidak ada jaringan, tapi bisa tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dengan melalui radio. Nah, ini salah satu sahabat saya juga di Rumah Belajar dari Gorontalo yang melakukan pembelajaran di Radio Republik Indonesia. Jadi RRI ini kan udah ada di mana-mana ya Bapak Ibu ya, di seluruh provinsi ada. Dan biasanya karena tidak ada jaringan, kalau dengan radio ini nih bisa menjangkau kemana-mana. Nah, ini mapelnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 10. Hari ini dia melakukan pembelajaran jarak jauh dengan cara belajar di RRI. Ada juga program RRI yang lain yang namanya Ibu Pertiwi Memanggil. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikutinya juga ya. Itu inovasi yang lain. Lanjut. Yang ketiga. Oke, yang ketiga ini masih tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena saya gimana Kak Rai? Ya, kenapa tanda tanya Bu Dona? Kenapa tanda tanya Kak Rai? Karena saya juga bertanya, kenapa tanda tanya? Oke, saya stop sharing dulu ya. Jadi saya letakkan di situ tanda tanya ya, tanda tanya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mungkin yang ada di sini ya, yang punya inovasi pembelajaran lain selain tadi yang disebutkan. Tadi mungkin saya ingin mengajak berbagi dengan kami di sini, dengan Bapak Ibu guru yang lainnya ya Kak Ara ya, boleh ya Kak Ara ya? Boleh Bu Dona, boleh banget. Oke.
baik untuk Bapak Ibu yang punya inovasi ataupun yang ingin berbagi ataupun yang pernah melakukan melakukan pembelajaran jarak jauh yang menurut Bapak Ibu itu tuh, aduh saya bahagia sekali bisa melakukan ini walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi saya telah berusaha. Mungkin bisa berbagi bersama kami. Silahkan raise hand atau silahkan tuliskan di kolom chat atau silahkan unmute mic-nya, kemudian berbagi bersama kami. Adakah yang ingin berbagi? Kita kasih kesempatan berapa orang nih Kak Rai? Satu dulu deh ya. Boleh, berarti gantian Bu Dona. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Dari Bu Eni tuh, mantap katanya. Keren videonya Mbak katanya. Oke, Bu Eni, mana Bu Eni? Ayo. Nah, Bu Eni mungkin boleh, apakah Bu Eni sering bikin video juga atau atau bagaimana pembelajarannya Bu Eni yang sudah Ibu Eni lakukan? Mana Bu Eninya mana ya? Halo Bu Eni Fitriani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana ini Ibu? Silahkan boleh berbagi bersama kami, ceritakan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama pandemi kemarin. Ibu mengajar di mana Ibu? Daerah mana? Saya mengajar di Bandar Lampung. Ayo, gimana sih pengalamannya sudah melakukan pembelajaran? Silakan. Kalau kemarin sih pembelajarannya melalui ini, masih pakai grup kelas, kemudian kita setelah grup kelas, kita pakai share video tentang pembelajaran. Jadi kita ngajar, tapi ngajarnya kita videoin. Nah, kemudian di situ nanti setelah videonya kita share, ada sesi tanya jawab langsung di grup kelas. Nah, seperti itu. Karena tidak memungkinkan untuk Zoom kemarin. Seperti itu. Sehingga belum bisa memungkinkan untuk Zoom. Setelah itu baru kita masuk ke kuis melalui link kuisis itu. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah kita melakukan feedback. Itu sih Bu Dona yang bisa di-share. Keren Bu Eni juga pakai kuis ya Bu ya. Iya. Kuis Bu Dona. Untuk anak-anak SMP ya. Oke. Biasanya dalam pembelajaran sebelum pandemi itu sudah biasa menggunakan kuisis? Belum. Dan akhirnya sekarang jadi terbiasa dan bisa ya. Jadi ya semuanya akhirnya dari siswanya juga yang mungkin masih awam, gurunya juga sebenarnya masih awam juga, tapi dipaksa dan menjadi terbiasa. Gitu. Iya, betul sekali. Kadang-kadang kalau kita sudah dipaksa itu akhirnya jadi bisa ya Bu Eni ya. Bisa karena terbiasa dan terpaksa. Iya, betul.